sesungguhnya. Sore Ceria. Yo teman-teman Pro2, selamat sore dan thank you buat kamu yang masih setia ya di 92,2 MHz, baik itu melalui terestrial atau melalui mobile application RRI Digital. Jadi jangan lupa aplikasinya di-download di Google Play Store atau di App Store, dan kamu juga bisa mendengarkan via rri.co.id. Dan tentu saja masih bersama saya Trinitas, teman-teman Pro2 yang selalu setia untuk menemani kamu semua di frekuensi terbaik kamu ya. Dan hari ini kita tidak akan ngobrol tentang gosip, tentang drakor atau tentang seleb, tapi kita ngobrol tentang sesuatu yang bisa menjadi insight positif tentu saja buat kamu semua yang lagi mendengarkan 92,2 MHz. Ini juga tidak kalah hot teman-teman Pro2, tidak kalah menariknya. Silat seni bela diri, seni menata diri. Dan sudah hadir bersama kita sore hari ini teman-teman Pro2 ya. Ini luar biasa sekali. Beliau adalah pelatih utama teman-teman Pro2 atau pendekar utama dari Perguruan Silat Pencak Organisasi Indonesia Cabang ND. Kita sapa dulu sore hari ini ada Bapak Emanuel Taji SH yang sudah hadir di studio Pro2. Selamat sore Pak Eman, apa kabar? Selamat sore juga Mbak Trinitas, kabar baik ya. Senang sekali ya. Terima kasih. Iya, saya senang sekali bisa ajak Bapak Eman untuk ngobrol-ngobrol di studio Pro2, teman-teman Pro2. Saya melihat postingan-postingan Bapak Eman di sosial media, baik itu di Facebook maupun di Instagram teman-teman ya. Jadi buat kamu yang juga penasaran, kamu bisa cek Instagramnya Bapak Eman Taji teman-teman Pro2. Nah teman-teman, sebelum kita ngobrol-ngobrol sore hari ini bersama dengan Bapak Emanuel Taji SH, kamu juga bisa bergabung di 082 147 650 422, itu nomor WhatsAppnya Pro2, atau kamu juga bisa bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Silakan kirimkan pertanyaan kamu di kolom komentar. Oke, kalau begitu langsung saja sekarang waktunya kita buat ngobrol bersama dengan Bapak Eman. Nah, Bapak Eman ini menarik sekali ya kalau kita bicara tentang silat pencak. Ini salah satu bisa dibilang olahraga dari asli negara kita ya. Siap. Bapak Eman. Iya. Nah, ini yang bikin teman-teman Pro2 penasaran juga nih, Pak Eman, kapan kemudian bagaimana awal mula dibentuk atau diresmikannya silat pencak Organisasi Indonesia untuk cabang ND, Pak Eman? Baik, terima kasih Mbak Tria. Selamat sore untuk pemirsa RRI Pro2 di mana saja berada. Perkenalkan, saya Eman Taji, pelatih utama dari Perguruan Pencak Silat Pencak Organisasi Indonesia Cabang ND. Ya, perguruan kami ini pusatnya di Lumajang, Jawa Timur. Ya, jadi sebetulnya saya sudah mulai berlatih pencak silat sejak tahun 1982. Jadi kalau pencak organisasi ini masuk di ND baru tahun 2005. Tahun 2005. Sehingga sekarang saya yang membawa ke NTT, dan perguruan ini sudah menyebar di beberapa kabupaten. Selain di ND ada di Nagekeo, di Manggarai, Kota Kupang, dan Flores Timur. Ya. Nah, Pak Eman, ini saya penasaran kenapa pada waktu itu sampai tertarik untuk membawa pencak silat ini ke NTT, Pak Eman? Ya, memang saya sudah saya sudah tertarik dengan pencak silat sudah dari kecil memang. Dan memang ketika saya waktu pada satu kejuaraan di Kupang, saya melihat ini perguruan ini cukup bagus ya, prestasinya, atlet-atletnya tampilnya bagus-bagus, sehingga saya tertarik. Maka waktu itu saya ketemu dengan salah satu guru besarnya yang waktu itu juga datang di Kupang waktu itu.
Saya waktu itu kedudukan saya sebagai wasit juri, wasit juri, sehingga saya sampaikan kepada beliau bahwa saya tertarik untuk membawa pecah organisasi ini ke NTT lah. NTT, iya. Ya. Akhirnya dengan senang hati beliau menerima saya. Ya selanjutnya saya pergi belajar di Jawa sana, ya, sampai bawa ke sini. Luar biasa. Akhirnya 2005 bawa ke sini. Teman-teman Pro 2 ini kita patut memberikan apresiasi ya, karena ini sosok yang kemudian bisa membawa pencaksilat di Nusa Tenggara Timur, dan tentu saja kalau di ND ya sudah pasti beliau teman-teman Pro 2. Nah, kalau boleh tahu Pak Eman, apa sebetulnya filosofi utama atau apa ya kita bisa bilang hal yang paling menarik yang kemudian Bapak ajarkan sehingga pencaksilat ini bisa dikatakan berbeda dari seni bela diri yang lainnya? Ya, pencaksilat ini selain membina fisik dan mental, juga mengajarkan tentang kerohanian. Jadi ini bedanya pencaksilat dengan bela diri lain, sehingga anak-anak itu benar dididik untuk mengenal dirinya, untuk menjadikan manusia atau pribadi yang bisa tahu menghargai dirinya sendiri dan sesama, gitu. Ya. Jadi itu yang membuat dia menjadi istimewa, teman-teman Pro 2 ya. Jadi tidak hanya sekedar latihan fisik, teman-teman Pro 2. Sekeren itu ternyata. Nah, bagaimana nih Bapak Eman pada saat awal ya mendatangkan pencaksilat ke NTT, ke Kabupaten ND, kemudian meyakinkan generasi kita pada saat awal-awal kemunculan untuk mau ikut bergabung, kemudian bangga dengan seni bela diri yang lahir dari negara kita sendiri nih Pak Eman. Ya, jadi saya merekrut anggota atau anak-anak yang ingin mengikuti bela diri pencaksilat ini. Jadi kebetulan ini juga adalah salah satu cabang olahraga yang olahraga prestasi. Betul. Jadi di pertanding kita mendidik anak-anak untuk berprestasi, dan kebetulan ya anak-anak sudah sampai di tingkat nasional lah. Kalau untuk di perguruan pencaksilat. Luar biasa. Ya, jadi ini menarik teman-teman Pro 2 ya, bahwa kadang kita harus meyakinkan anak-anak muda kita tuh lewat prestasi, teman-teman. Kalau kita cuman sekedar omong, kayaknya anak-anak muda sulit untuk tertarik dan percaya. Kita masih akan kembali teman-teman Pro 2, dan tentu saja kita masih ngobrol terus bersama dengan narasumber kita di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap enjoy terus di 92,2 MHz. Banyak yang melakukan kegiatan makan dan minum sambil berdiri. Padahal hal ini sangat tidak baik, apalagi minum berdiri. Minum sambil berdiri akan menyebabkan jatuhnya cairan dengan keras ke dasar usus. Jika hal ini terjadi berulang-ulang dalam waktu yang lama, usus bisa melar dan terdorong ke bawah, yang kemudian bisa menyebabkan disfungsi pencernaan. Dan jika ditelusuri lagi, hal ini yang menyebabkan penyakit kista ginjal. Nah, tentu sahabat tidak inginkan punya penyakit seperti ini. Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa ada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara: pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata.
Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Balik lagi teman-teman Pro 2 di sore ceria ini masih bersama dengan Trinitas dan tentu saja narasumber kita Bapak Emmanuel Taji SH ya sebagai pelatih utama atau pendekar utama. Dan sekarang kita bahas yang agak sedikit lebih deep ya di sore hari ini teman-teman Pro 2, apalagi kalau kita melihat pencak silat ini juga sekarang menjadi salah satu yang digandrungi oleh anak muda. Kalian bisa lihat teman-teman Pro 2 contohnya ya seleb kita kayak Iko Uwais, ya kan teman-teman Pro 2 itu sudah membawa pencak silat sampai ke tingkat dunia. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Eman kalau boleh di-spill ya atau disampaikan ke teman-teman Pro 2 sore hari ini, prestasi apa saja yang sudah diraih oleh pencak silat Kabupaten Ende khususnya Pak Eman? Iya, kalau prestasi untuk khusus perguruan pencak organisasi itu ya kalau sejak berdirinya tahun 2005 sampai sekarang ini tentunya banyak sekali. Saya ambil saja hanya 2 tahun terakhir. Iya, ya. boleh. Tahun 2023 itu kita juara 3 umum untuk kategori dewasa Piala Rektor UNESA Cup ya di Surabaya. Kemudian juga di situ 2 atlet kita mendapat gelar pesilat terbaik, yaitu atas nama Fabianus Elton Bitu waktu itu di SMA Negeri 1. Kemudian untuk pesilat terbaik putrinya Maria Isabella Wamoy dari SMA Frater Rendau Ende. Kemudian di tahun 2023 juga kita mengikuti Lombok Championship 2 di Mataram. Di Mataram kita mengutus 6 atlet, itu dapat 5 medali emas, 1 perak dan 1 perunggu. Ya. Kemudian di tahun 2023 juga salah satu atlet kita yang dididik di PPLP atas nama Alexander Pala itu mendapat medali perunggu di Palu, di Jurnas PPLP di Palu. Kemudian di tahun 2024 kita mewakili NTT untuk O2SN SMP tingkat nasional di Jakarta. Ya, tahun 2024 baru. Itu atas nama Muhammad Aras Rambari dari SMP Negeri 1 Ende. Kemudian untuk tingkat SMA-nya O2SN tingkat SMA di Jakarta juga Marcella Putri Saokajo, siswa SMAK Suradikara. Kemudian di tahun 2024 juga kita mengikuti Kejurnas 3 pencak organisasi di Lumajang, mendapat juara umum 3 untuk kategori dewasa, juara 2 umum kategori remaja. Kemudian mendapat pesilat terbaik untuk putri remaja atas nama Winda yang sekarang sedang bersekolah di SKA Kupang. Kemudian pesilat terbaik usia dini putri Suci dari Miss Fatimia Ende. Kemudian masih di tahun 2024 kita mengikuti Banyuwangi Championship 3, yaitu juara 3 umum untuk kategori remaja. Wow, keren. Ya. Kemudian mengikutkan 1 atlet di Piala Kasat yang baru 2024 di Bogor kemarin, itu atas nama Alexander Pala mendapat medali perunggu 3. Ya. Kemudian ikut lagi di Piala Panglima TNI di Jakarta, medali emas. Wow. Jadi ini prestasi kita.
Ini 2 tahun terakhir teman-teman Pro 2 ya. Kalau dihitung dari awal kayaknya banyak sekali ya Bapak Eman. Ya, jadi nanti selanjutnya nanti dalam bulan Agustus kita lagi persiapan untuk sebagai tuan rumah open turnamen antar perguruan silat CNTT di ND. Wow, di ND. Siap. Pelaksanaannya. Jadi Ya. teman-teman Pro 2 ditunggu di bulan Agustus nanti ya. Ya. Kita juga menunggu informasi dari Bapak Eman biar kita bisa turun ke lapangan juga nih teman-teman Ya. Pro 2. Nah Bapak Eman kalau boleh tahu berapa banyak sekarang yang bergabung di perguruan ini? Ya, kalau saya di ND sini, maksudnya perguruan saya punya ranting-ranting. Kalau di perguruan ini maksudnya organisasi. pencak organisasi itu Kalau- berapa banyak? Kalau di pencak organisasi, kalau di ND sini saya ada 3 ranting, Oke. yaitu di kantor Bupati, kemudian ranting Miss Fatimia, ranting Al-Ilmu. Oke. Al-Ilmu. Dan nanti mulai tahun ini kita sudah masuk ekskul di SMK Suradikara. Wow, teman-teman Pro 2 jadi sudah ada 3 ranting dan akan ada 1 ranting lagi ya berarti. Ya, di Oke. Suradikara nanti. Berarti ada yang membantu Pak Eman untuk melatih. Ya, saya punya 3 asisten pelatih. Oke. Ya. Baik, 3 asisten pelatih teman-teman Pro 2. Itu cukup atau masih kurang sebenarnya Pak Eman? Masih kurang. Oke, Karena baik. ini kan anak-anak yang sudah kita latih, banyak yang kita sudah persiapan jadi pelatih, akhirnya mereka sudah pergi kuliah, Kuliah, atau ada yang sudah dapat kerja, yang sudah lolos di TNI, polisi. Ya. Ya, jadi kita kadang-kadang kita kekurangan pelatih. Ya. Oke, baik. Siapa tahu ya ada yang berminat mungkin ya teman-teman Pro 2 bergabung bersama dengan perguruannya Bapak Eman, teman-teman Pro 2. Nah, Bapak Eman kalau boleh tahu nih saya penasaran sebenarnya ya, apakah memang pencak silat itu bajunya harus warnanya hitam ataukah seperti apa? Ya, kalau soal seragam atau bajunya itu tidak selamanya harus warna hitam, karena setiap perguruan tuh di Indonesia ini kan banyak ratusan aliran. Iya. Nah, jadi setiap perguruan dia punya ciri khas masing-masing. Selain salam perguruan juga seragamnya, ketentu seragamnya. Nah, saya kebetulan di perguruan saya seragamnya hitam, hitam-hitam. Ada yang seragam putih sendiri. Kemudian merpati putih, putih hitam. Nah, ada yang ya hijau-hijau, ada yang merah-merah, jadi begitu. Jadi beda-beda. Beda-beda teman-teman Pro 2. Tapi kalau usia yang disarankan Bapak Eman untuk kita masuk bergabung bersama dengan perguruan silat pencat ini umur berapa? 5 sampai 5 tahun ya. Paling bawah ya 5 tahun. Ya, karena apalagi sekarang ini ya kan peraturan baru pertandingan pencak ini di usia dini 1 itu dia berkisar umur 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, gitu. Sampai 7 tahun. Oke. Jadi gitu. Jadi buat kamu semua nih teman-teman Pro 2 yang punya anak, yang punya adik ya kan, daftarkan ya kalau yang usianya 5 tahun. Tapi kalau misalnya kayak kami begini nih, yang usianya sudah masih boleh tidak Bapak Eman untuk mengikuti perguruan pencak silat? Ya boleh. Kalau untuk sekedar untuk kesehatan bisa. Misalnya cukup latihan pernapasan. Gitu. Itu dia teman-teman Pro 2. Oke, baik. Jadi kan kalau kita lihat sekarang juga nih Bapak Eman banyak ya anak-anak muda yang memilihnya kayak misalnya olahraganya gym atau olahraga modern. Padahal sebetulnya di pencak silat ini juga olahraga teman-teman Pro 2. Ih, tuh kan. Daripada kita bingung mau olahraga apa, mendingan kita olahraga pencak silat. Setuju tidak nih teman-teman? Oke, kita masih akan kembali teman-teman Pro 2. Kita sampai di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap terus bersama kami di satu-satunya radio yang selalu menjadikan kalian generasi muda sebagai headline.
Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur. Ini tetangga baru di depan kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih. Sudah suwe. Sudah suka ngomel terus nih. Sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi ini sebentar nih. Pak Dodi, dari kamar depan ya? Ada apa ya Pak? Nama kamu siapa? Nama saya Alex Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya Pak. Nah Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa? Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam Pak. Begini anak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktu lah Nak Alex. Iya Pak, mohon maaf ya Pak. Terima kasih Pak. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM ini teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya. Kalau silat saja bisa seimbang antara gerakan dan jiwa, masa kamu anak muda sampai sekarang masih overthinking ya? Jangan teman-teman Pro 2. Kita masih bersama di program obrolan kita di sore ceria ini, dan tentu saja kita masih membahas atau kita ngobrol ya dengan narasumber kita tentang pencak silat nih teman-teman Pro 2. Kalau tadi Pak Eman sudah spill ya, sudah menyampaikan prestasi yang super duper banyak sekali untuk 2 tahun terakhir ini. Saya yakin sekali pasti kamu semua juga penasaran ya, yang punya keinginan untuk bergabung. Kira-kira bagaimana nih Pak Eman cara kalau teman-teman mau bergabung, susah atau tidak? Kemudian proses latihan yang harus mereka lewati akan seperti apa? Ya, kalau mau ingin bergabung dengan perguruan pencak silat pencak organisasi, ya saya kebetulan di ranting kantor bupati. Ya datangi saja ke tempat latihan atau nanti hubungi. Nah, nanti kalau mau bergabung, saya biasanya latihan setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Nah, Selasa, Kamis dan Sabtu. Jadi itu
biasanya yang kebetulan di perguruan pencak organisasi ini ada tingkatan-tingkatan, ada calon anggota, ya, kemudian warga. Ya, jadi kalau calon anggota itu biasanya yang masuk pertama untuk 3 bulan pertama. Nah, kemudian anggota sudah dikukuhkan jadi anggota mulai dari sabuk putih sampai dengan sabuk hijau. Setelah sabuk hijau ke sabuk kuning. Dari sabuk kuning ke sabuk hitam itu sudah sebutan sebagai warga. Jadi sebagai warga, jadi itu tingkatannya teman-teman Pro 2. Jadi calon ini tuh kayak proses seleksi begitu? Ya, nanti dididik dulu dia calon anggota, didik untuk persiap menjadi anggota. Jadi ada materi-materi dasar yang dia harus belajar dari kami, termasuk nanti ada mulai dari salam perguruan, kemudian sumpah janji perguruan, kemudian itu ada tentang sejarah perguruan, gitu. Dan nanti dia paham situ, kemudian dikukuhkan jadi anggota setelah 3 bulan. Nanti dia baru boleh pakai sabuk putih. Jadi ada prosesnya teman-teman Pro 2 ya yang harus dilewati. Jadi tidak serta-merta begitu mau gabung langsung otomatis jadi anggota, tidak ya. Jadi ada tahapan-tahapannya teman-teman Pro 2. Nah, Bapak Eman sejak 2005 ya. Sejak 2005 sampai dengan sekarang, bagaimana cara Pak Eman kemudian menjaga semangat dari para murid-murid biar tidak berhenti di tengah jalan, biar tetap cinta dengan pencaksilat ini? Jadi sejak 2025 memang ada pasang surut, karena anak-anak yang sudah berlatih kadang-kadang kan biasanya kan dari yang ikut dari SMA, setelah dia pilih lanjut kuliah, betul. Dan sedangkan yang lain ini kita jaga dengan melalui mengikutkan mereka di event-event. Nah, event-event kebetulan orang tua anak-anak juga selama ini cukup mendukung, karena ketika kita mengikuti event itu kan butuh biaya. Biaya. Nah, saat itu juga kita kan kita tahu sendiri di situasi dan ini juga sangat ini tuh sulit untuk biaya, sehingga kami meminta kepada orang tua supaya anaknya bisa prestasi, orang tua harus mendukung, dan kebetulan ya puji Tuhan selama ini orang tua sangat mendukung. Bahkan ketika kami mengikuti event baik di Unesa Cup maupun di kemarin di Lumajang, orang tua turut serta dengan anak-anak. Ya, langsung sama. Jadi itu yang membuat semangat kami sebagai pelatih juga merasa ya senang karena didukung, sehingga perguruan ini apalagi prestasinya juga cukup bagus anak-anak, sehingga ya bertahan sampai sekarang. Ya, semakin banyak. Dan buat teman-teman juga ini menjadi perhatian ya, kalau misalnya kita mau ke perguruan tinggi juga suka diminta sertifikat. Iya, seperti ini tuh teman-teman, ini penting ya untuk kegiatan-kegiatan positif kalian. Ini untuk mendukung sebagai penunjang apakah kalian bisa diterima atau tidak nanti di universitas pilihan kalian, teman-teman Pro 2. Nah, ini kan kalau tadi Bapak Eman menceritakan bagaimana dukungan yang diberikan oleh orang tua ya. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri seperti apa nih perhatian yang diberikan kepada organisasi-organisasi seperti ini Pak Eman, yang kemudian ketika berangkat sudah pasti membawa nama daerah kita nih Pak Eman. Seperti apa sejauh ini sejak pertama sampai sekarang? Ya, kalau ya sebelum-sebelumnya memang dukunglah, artinya pemerintah kasih kita anggaran, misalnya kalau kita minta anggaran untuk kegiatan tentunya tidak sepenuhnya, jadi ya dukung ya saya secukupnya, sehingga kita perlu mencari yang lain lagi. Tetapi beberapa tahun terakhir ini ya kita
terpaksa cari sendiri karena KONI ini memang ada, biasanya kan dibantu dari KONI. KONI ini memang ada tapi vakum kepengurusan sejak 3 tahun sampai dengan tahun 2024 ini kita sudah tidak dapat bantuan dari KONI lagi, sehingga ini yang kesulitan. Sehingga kejuaraan-kejuaraan yang kami ikut sejak tahun 2023-2024 itu kita terpaksa cari sendiri. Oke, benar-benar swadaya berarti. Jadi itu. Berarti ini termasuk jadi tantangan juga pastinya untuk Pak Eman dan teman-teman ya. Oke. Soalnya kalau kita tidak berusaha untuk supaya mengikutkan anak-anak semampu kita untuk ikut di event-event nanti bosan dia. Betul. Dia akan jenuh latihan terus. Saya latihan hanya sampai begini-begini saja, percuma. Jadi itu. Betul. Dan juga pastinya jadi kayak kebanggaan, punya cerita tersendiri ya buat adik-adik kita. Nah, Pak Eman, harapan kedepannya apa nih untuk perguruan pencak silat organisasi Indonesia cabang ND ini? Jadi harapan kami ya supaya orang tua, anak-anak tetap semangat mendukung anak-anak yang sudah bergabung di pencak organisasi ini, biar kita didik untuk anak-anak bisa prestasi, karena ini juga untuk kepentingan mereka sendiri, selain untuk kesehatan juga prestasi. Ya, jadi begitu. Sedangkan kalau harapan kita untuk pemerintah lah, juga pemerintah ya supaya tolong kita didukung lah. Kami ini kan keluar ini kan kita bawa nama daerah, bukan bawa nama perguruan. Betul sekali. Itu. Sehingga untuk kedepannya ini supaya jangan lagi kemarin-kemarin lah, ke depan supaya kita didukung. Ya, ini anak-anak Kabupaten ND yang kita didik membawa nama daerah, karena di sana itu pasti orang hanya sebut ND. Iya. Bukan sebut nama perguruan atau nama saya. Iya, betul. Begitu. Iya, dan pasti juga kalau pulangnya bawa piala ini dari mana? Dari Kabupaten ND. Iya, selalu itu yang digaungkan teman-teman Pro 2. Nah, Pak Evan, ini yang terakhir, apa pesan buat anak-anak muda ND secara khususnya nih buat mereka, hal-hal positif apa yang ingin Pak Eman sampaikan? Jadi pesan untuk adik-adik atau anak-anak yang masih sedang bertumbuh mencari jati diri, ya lebih baik kita bergabung dengan hal-hal yang positif, ya ikut bela diri, latih, kita sehat, prestasi, orang tua senang, semua orang juga bangga. Tetangga juga senang dengan kita, daripada kita buat rese-rese di jalan, naik motor yang ngebut-ngebutan, akhirnya mensusahkan orang tua. Jadi begitu, lebih baik kita latih bela diri, badan kita sehat, kita dapat prestasi kalau kita tekun. Oke, dan jangan lupa bergabung bersama dengan Bapak Eman Taji di Perguruan Silat Pencak Cabang Indonesia, Organisasi Indonesia Cabang ND, teman-teman Pro 2 ya. Silakan lihat di Instagram, tadi nomor handphonenya juga sudah di-share. Jangan lupa dicatat kalau kamu punya keinginan ya. Dan kalau misalnya kamu yang tadi terlambat untuk mendengarkan obrolan kami, kamu bisa menyaksikan lagi di channel YouTube RRI ND. Jangan lupa like, comment, share sebanyak-banyaknya teman-teman Pro 2, biar makin banyak lagi anak-anak muda kita yang mau melakukan kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang positif seperti pencak silat ini teman-teman Pro 2. Saya akhiri kebersamaan obrolan kita. Terima kasih Pak Eman. Terima kasih juga Mbak Trinitas. Dan juga untuk semua teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, tetap semangat dan tetap enjoy terus di 92,2 MHz.